KPU berkolaborasi bersama TikTok sosialisasikan pemilu 2024. Pelatih minta timnas Indonesia U17 kurangi kesalahan saat hadapi Maroko. Chris Martin sapa penggemar dengan kelakar pinjam 100 saat konser di Jakarta. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Priska Triverna hadir menemui Anda dalam Kilas Nusantara Siang Kamis 16 November. 3 kabar menarik telah kami siapkan untuk menemani jeda siang Anda. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menggandeng TikTok untuk berkolaborasi dalam hal sosialisasi pemilu 2024. Langkah itu dilakukan guna mendorong partisipasi pemilih muda. Komisi Pemilihan Umum KPU menandatangani nota kesepahaman dengan aplikasi jejaring sosial TikTok di kantor KPU Jakarta Rabu 15 November. Ketua KPU Hashim Asyari usai penandatanganan MOU mengatakan kerjasama ini dibuat dalam rangka memperkuat sosialisasi partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pilkada 2024 serta memperkuat partisipasi pemilih muda. Sebab menurut Hashim, lebih dari 50% pemilih di Indonesia adalah pemilih muda. Oleh karena itu, Hashim menyebut pemilihan platform media sosial menjadi sesuatu yang penting untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan ke publik. Oleh karena itu, sebagai sebuah strategi komunikasi tentu kami punya pilihan-pilihan media dari berbagai macam kajian atau survei-survei itu di antara platform yang juga populer digunakan pemilih atau digunakan masyarakat di antara adalah TikTok. Walaupun soal penggunaan kan bisa positif bisa negatif ya, sehingga dengan kerjasama dengan TikTok ini kan teman-teman di istilahnya pengelola platform ini juga bisa membuat kebijakan. Public Policy and Government Relations of TikTok Indonesia and Timor Leste, Faris Mufid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim teknik di KPU mengenai penyebaran informasi kepemiluan. Di TikTok tidak boleh iklan politik, izin Pak Ketua. Jadi kami sedikit berbeda dengan platform lain. TikTok tidak mengizinkan iklan politik dan kebijakan ini berlaku global. Jadi mungkin yang ada lebih banyak ke konten politik dan catatan dari Pak Ketua tadi telah kami koordinasikan juga dengan tim-tim teknis di KPU bagaimana caranya kami dapat memberikan informasi-informasi edukatif tentang kepemiluan kepada pengguna kami yang banyak di Indonesia. Hashim Asyari berharap TikTok menyiapkan berbagai macam kebijakan strategi di lingkup internal untuk menangkal berita palsu, disinformasi, hoaks, fitnah, dan sebagainya. Sehingga TikTok juga bisa menjadi clearinghouse bagi masyarakat menjelang pemilu. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menginstruksikan kepada para pemain untuk mengurangi kesalahan saat bermain di laga terakhir penyisihan Grup A melawan Maroko Kamis malam. Jelang laga terakhir penyisihan Grup A Piala Dunia U17 melawan Maroko, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 15 November. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti ditemui di sela latihan, menginstruksikan pemainnya untuk tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan tim. Hal itu berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Panama U17, di mana gol tim lawan dicetak karena memanfaatkan kesalahan lini belakang. Bima menyebut kondisi fisik dan mental anak asuhnya saat ini cukup baik tanpa ada satu pemain pun yang mengalami cedera. Ya, kemarin sudah kita latihan bagaimana mengantisipasi saat hilang bola, kita harus cepat counter press ya, kita pressing mereka sehingga mereka tidak bisa berkembang. Tapi kembali lagi ya, pemain sudah melakukan dengan baik, ya tinggal kita kurangin kesalahan-kesalahan individu.
Timnas Indonesia U17 berpeluang lolos ke fase gugur Piala Dunia U17 apabila menang melawan Maroko U17 pada pertandingan terakhir. Saat ini, Indonesia tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang melawan Panama dan Ekuador. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke kabar hiburan, band asal Inggris Coldplay sukses menggelar konser perdananya di Indonesia pada Rabu malam kemarin. Sang vokalis Chris Martin bahkan menyapa penonton dengan bahasa Indonesia dan menyampaikan pantun pinjam 100 yang tenar di media sosial. Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Rabu malam dipenuhi lautan manusia yang berbahagia menyambut band kenamaan asal Inggris Coldplay. Chris Martin dan kawan-kawan memulai konser mereka tepat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan melantunkan lagu Higher Power. Ada momen menarik pada konser perdana Coldplay di Indonesia ini. Sang vokalis Chris Martin menyapa penonton dengan bahasa Indonesia dilanjutkan dengan pantun Boleh Dong Pinjam 100. Selamat malam dan selamat datang. Kami senang sekali bisa hadir di Jakarta. Saya punya pantun. Hari Selasa, ujian fisika. Hari Selasa, ujian fisika. Giat belajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Tak hanya momen pantun pinjam 100, aksi menarik lain yang tercipta di konser bertajuk Music of the Spheres World Tour adalah saat Chris mengajak 2 penonton naik ke atas panggung, menyanyikan Everglow yang diiringi piano. Band yang beranggotakan 4 orang yakni Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland pemain gitar, Guy Berryman sang pemain bass, serta Will Champion penabuh drum tampil energik membawakan 22 lagu. Seperti Viva La Vida, Adventure of a Lifetime, dan tak ketinggalan lagu yang paling dinanti penggemar Coldplay, Fix You. Dari Jakarta, Mona Lisa, Aga Yuninda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tentang konser Coldplay tadi menutup Kilas Nusantara siang ini. Kami akan kembali menyapa malam nanti dengan 3 informasi menarik lainnya dalam Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.